Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada King of Calicus. Kartu ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu keempat. Di sini ada The Star. Kartu kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Calicus. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Calicus. Nah, ini menggambarkan optimisme. Kamu mulai temukan semangat, temukan motivasi yang membuat kamu semakin optimis untuk benar-benar bisa melangkah jauh ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Ada optimisme di dalam dirimu untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu, merubah keadaanmu yang lalu, menuju masa depan menjadi lebih baik lagi situasi dan keadaan daripada yang pernah kamu lewati. Dan ini bukan muncul dengan begitu saja. Optimisme ini datang dan berakar dari perasaan dan pikiranmu. Kenapa? Karena kamu mulai yakin, mulai mengetahui nih. Selama ini kamu takut, kamu ragu untuk memulai, untuk mencoba, untuk berjuang lebih keras karena kamu takut gagal. Karena kamu ragu kalau nggak berhasil, kalau nanti merugi di dalam bisnis, di dalam kegiatan. Dan ini kamu lakukan berulang-ulang sehingga membuat kamu sadar, oh ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, maka sebahagian besar itulah yang kita dapatkan, itulah yang terjadi. Makanya kamu mulai rubah pemikiranmu, kamu buang ketakutanmu, kamu ganti keraguan-raguanmu dengan keyakinan, dengan keberanian. Gak masalah kita mencoba tetapi gagal, kita bisa ulang lagi. Tetapi kalau kita gak pernah mencoba, maka kita gak akan tahu hasilnya. Dan maka kita akan selamanya ataupun semakin lama berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Nah, dari situlah ya kamu mulai bisa temukan optimismemu. Semua kejadian, semua peristiwa, semua keadaan bisa kamu jadikan sebagai motivasi yang baik untuk kamu kembali melangkah, untuk kamu kembali temukan hal-hal baik dan hal-hal hebat di luar sana, di depan sana. Dan hal inilah yang nantinya akan membuat kamu mampu menjadi seseorang yang bisa dibanggakan, yang bisa berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan untuk orang-orang sekitarmu, dan membanggakan bagi orang-orang yang kamu cintai. Karena apa? Karena kamu bisa
menjadi pribadi yang selalu ingin menyelesaikan masalah dengan baik, membantu saudara, membantu teman, membantu sahabat dengan tanganmu sendiri. Dan mungkin hal inilah yang membuat kamu semakin disegani, semakin dihargai dan dikagumi oleh orang sekitar. Dan beberapa di antaranya ada yang takut dengan dirimu. Takut untuk berbohong, takut untuk berbuat yang bukan-bukan. Karena mereka tahu nih, kamu memiliki analisa, memiliki pemikiran, memiliki sikap yang positif. Jadi mereka nggak mungkin ya terfikirkan untuk berbuat jahat kepada dirimu. Sedangkan kamu yang bantu orang-orang, yang selalu berbagi hal bermanfaat, hal baik, kok masa ada orang yang ingin melakukan perbuatan buruk kepada dirimu? Nah, jadi hal inilah yang membuat kamu begitu bergetar, ya, begitu terenyuh, ya. Ternyata tanpa kamu sadari, dengan kamu merubah caramu berpikir, dengan kamu mampu bangkit dari keterpurukanmu, dengan kamu mampu berbagi hal-hal baik, ternyata membuat kamu menjadi sosok yang disegani, sosok yang dikagumi, dihargai, dan ada rasa respek untuk satu sama lainnya. Dan dari situlah kamu semakin optimis untuk terus menjadi seorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan ini sangat menyenangkan, sangat happy, sangat membahagiakan yang kamu rasakan. Bisa berbagi, bisa membantu orang-orang sekitarmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kamu memiliki power, ya, ada kekuatan, ada kekuasaan, ada kemampuan, ya, di dalam dirimu untuk membuat orang lain segan, respect, bahkan takut. Kenapa? Karena di sini mungkin kamu telah banyak membantu mereka, telah banyak berbagi. Ya, di saat ada yang kesusahan, kamu membuka tanganmu untuk segera melepaskan mereka dari kesusahan. Nah, inilah yang membuat kamu memiliki power, memiliki kekuatan, ya, untuk membuat orang lain segan dan menghargaimu. Tetapi justru begitu, kamu nggak akan semena-mena, ya, terhadap orang-orang yang takut, yang segan, yang respect kepada kita. Tentunya kita nggak akan, ya, melakukan hal-hal buruk seperti mau ngatur, ya, harus mereka dengerin apa kata kita. Enggak, ya. Ini adalah mungkin yang membedakan, ya, kedewasaanmu berpikir, kematanganmu bersikap mungkin dari kebanyakan orang. Ada sebagian orang di saat dia memiliki power, memiliki kekuasaan, dia akan semena-mena dengan orang lain. Dia akan tekan sana, tekan sini untuk bisa mendapatkan keinginannya. Tetapi bukan, kamu bukan orang yang seperti itu. Dan power yang kamu miliki ini justru kamu jadikan sebagai senjata untuk kamu tetap melangkah di jalur yang tepat. Untuk tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat, berfaedah bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Calicus. Nah, jadi benar kan? Jadi kenapa kamu bisa mengelola pikiranmu, mengendalikan sikapmu, ya, dengan sangat baik, dengan sangat positif? Karena kamu orangnya sangat seimbang, ya. Seimbang di dalam berpikir, di dalam bersikap, di dalam hati dan perasaan. Jadi kamu orang yang benar-benar tahu diri, mampu mengukur kemampuan dirimu. Nggak ingin memaksakan sesuatu. Nggak ingin memaksakan kehendak terhadap orang lain. Inilah yang dikatakan seimbang. Ya, jadi kita tahu nih batasan kita, kapan harus lanjut, kapan harus bertahan, ataupun kapan harus berhenti. Nah, keseimbangan inilah yang akhirnya membuat wibawamu, ya,
semakin terpancar di mata orang-orang sekitar. Ada kewibawaan yang kamu miliki nih. Dari caramu bersikap, caramu berpikir, caramu bercengkrama dengan orang-orang sekitarmu. Makanya kamu semakin disegani, semakin ditakuti, semakin dikagumi. Dan mungkin hal inilah yang membuat kamu semakin bersyukur, semakin berterima kasih. Kenapa tidak? Karena hati dan pikiranmu begitu bergetar, ya, melihat perubahan yang baik ini terjadi di kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jelas ya, ini adalah sikap kasih, ya, sikap sayang, tenggang rasa, harga menghargai yang tanpa batas yang kamu miliki. Jadi kamu selalu perlakukan orang secara baik. Selalu membuat orang lain nyaman berada di dekatmu. Dan ini semua karena apa? Karena kamu orang yang dekat dengan Sang Penciptamu. Karena kamu orang yang memiliki sisi spiritual yang bisa dikatakan baik. Makanya kamu bisa bijak, bisa tegas, ya, di dalam sikap, pemikiran. Karena di saat kamu susah hati, di saat kamu merasa nggak nyaman, di saat kamu memiliki permasalahan, kamu ceritakan kepada Sang Penciptamu. Dan disitulah kamu temukan ketenangan di dalam hati, jiwa, dan pikiranmu. Sehingga kamu bisa memutuskan semuanya, ya, memutuskan hal-hal penting dengan tepat dan sangat rapi. Oke, kita lanjut lagi. Kartu yang keempat, di sini kita punya The Star. Ini adalah hope, ya, adalah harapan yang menjadi kenyataan, impian yang menjadi terwujud, begitu ya. Karena apa? Karena kamu selalu ingin keluar dari zona nyaman, berjuang dengan sungguh-sungguh, ya, melakukan, mencoba, memulai. Meskipun nanti pada akhirnya hasilnya nggak benar, hasilnya gagal, tetapi kamu coba lagi keesokan harinya. Sehingga ada perubahan, ya, secara baik jika kamu lakukan terus-menerus, dan perubahan ini bisa menjadi semakin baik dan semakin besar terjadi di dalam hidupmu. Sehingga, ya, apapun mimpimu, apapun harapanmu, mulai benar-benar bisa kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua, yang kelima, di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi dengan kamu semakin seimbang, dengan kamu benar-benar bisa menjadi seseorang yang tahu batasan, tahu diri, ya, seimbang dalam setiap hal, sehingga mampu membuat kamu fokus, konsentrasi, menyusun langkah, mencari strategi, ya, mencari jalan-jalan yang tepat dan terbaik bagaimana agar semuanya bisa menjadi lebih baik. Baik itu kegiatan, ya, baik itu penghasilan, baik itu hubungan-hubungan, semuanya mulai menjadi lebih baik. Karena apa? Karena ada fokus di dalam dirimu yang benar-benar bisa. Jadi kamu benar-benar sangat memikirkan goals, ya, ada target nih, ada target yang ingin kamu capai. Nah, dengan apa target ini biar kita bisa capai dengan baik? Nah, tentunya dengan hal-hal yang baik, dengan usaha, perjuangan, ya, pemikiran yang positif. Itulah gunanya kita fokus dan seimbang di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, jadi akan ada perubahan ataupun akan ada hal-hal yang tidak terduga, ya, yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Ya. Ya, seperti mungkin bisa saja kesempatan, peluang, tawaran, job-job, begitu ya, kerjasama ataupun orang-orang yang datang ingin support, ingin bantu, ingin ikut melakukan hal-hal baik bersama dirimu. Nah, ini juga hal yang di luar dugaanmu. Nah, kenapa ini bisa terjadi?
Ini semua bermula karena kamu benar-benar bisa merubah mindsetmu, merubah cara berpikirmu untuk segera keluar dari keadaan buruk yang pernah kamu alami di masa lalu. Jadi, nggak ada seorang pun yang akan mampu membantu kita keluar dari kesulitan, keluar dari kemiskinan, kalau bukan kita sendiri. Jadi, tetap berpikir positif, tetap waras, dan tetap semangat serta optimis di dalam menemukan langkah dan cara-cara terbaik untuk menuju sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga ya temanku akan benar-benar terus mampu menjadi pribadi yang berkualitas, yang bermanfaat bagi orang banyak, yang terus bisa berpikir positif, sehingga kamu juga akan semakin menjadi sosok pribadi yang disegani, dikagumi, bahkan dihargai di lingkungan manapun. Dan dengan begitu akan ada optimisme di dalam dirimu untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.